Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke kelas pemodelan 3 dimensi. Pada minggu ini kita akan mencoba melakukan visualisasi data 3D tapi menggunakan data-data sosial ekonomi. Data-data yang digunakan sudah dapat di-download dari EMAS. Sekarang yang kalian lakukan adalah membuka ArcMap dan ArcScene. Seperti yang sudah saya perlihatkan di sini, saya sudah membuka ArcMap dan ArcScene untuk mempersiapkan data-datanya. Pertama kita lihat data-datanya. Data-datanya tersedia di dalam data sosial. Nama filenya adalah socialdata3d.rar. Kalian bisa mengekstrak datanya terlebih dahulu. Di dalamnya ada satu folder bahan. Folder bahan ini akan digunakan untuk melakukan materi atau mengerjakan materi pada hari ini. Data-datanya seputar data Depok, tapi terbuka sekali jika kalian ingin melakukan proses yang sama pada wilayah yang lain. Kita bisa lihat pertama dari data-datanya. Ini saya akan tampilkan data ADM. Jadi ini data administrasi biasa yang tentunya di dalamnya sudah tersedia beberapa atribut seperti kepadatan pada setiap tahun, kemudian jumlah populasi pada setiap tahun. Selain itu juga terdapat pop change atau perubahan jumlah penduduk dalam kurun waktu 4 tahun antara 2010 sampai 2014 dan juga luas wilayah. Data ini pertama kita bisa pakai untuk kita lakukan visualisasi. Datanya dapat kita buka di ArcScene sama seperti tadi caranya. Seperti ini. Datanya sudah muncul. Seperti kita tahu, ArcScene ini adalah untuk visualisasi data 3D. Jadi kita bisa lakukan perubahan atau transformasi dari data 2 dimensi seperti ini menjadi data 3D ini. Kalau dilihat masih dalam bentuk 2 dimensi. Kita coba tampilkan data-data yang ada di sini. Misalkan kita mulai dari data hektar atau luas wilayah gitu ya. Jadi kita bisa lakukan simbologi di sini untuk mendapatkan data simbol berupa luas wilayah. Saya menggunakan simbol seperti ini. Mungkin saya akan luaskan kelasnya menjadi 9 kelas. Hijau berarti wilayahnya semakin sempit, merah berarti wilayah semakin luas. Nah ini kita bisa lihat, terlihat baru satu simbol ya. Jadi visualisasi ini masih 2 dimensi, tetapi simbologinya bisa menjelaskan sebuah informasi. Nah, dalam hal ini terkait dengan luas wilayah. Kemudian kita akan tambah visualisasinya 3D sehingga data ini menjelaskan lebih dari satu informasi. Misalkan di sini kita punya informasi kepadatan penduduk. Kalau kita lihat di sini ada kepadatan penduduk tahun 2010 sampai 2014. Itu bisa dipakai. Nah, tapi kali ini kita tidak akan melakukan perubahan simbologi, melainkan menambahkan data perubahan atau kepadatan penduduk tadi untuk memperlihatkan beda tinggi atau ekstrusinya. Jadi kita menambahkan data kepadatan penduduk bukan pada simbologi tapi pada ekstrusinya atau membuat visualisasi 3D-nya. Nanti bisa terlihat apakah semakin tebal suatu wilayah menandakan kepadatan yang semakin tinggi atau sebaliknya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini kepadatan penduduk angkanya itu berkisar antara, kita coba shortkan mungkin dari yang 2014 saja ya, kita shortkan secara descending, berkisar antara 270
jiwa per orang sampai yang paling kecil 25 jiwa per orang gitu ya. Oke, sekarang kita coba. Kali ini kita menggunakan extrusion. Ya, kita menggunakan extrusion. Kita masukkan rumusnya di dalam expression ini, yaitu kepadatan penduduk 2014. Tapi apabila kita memasukkannya secara langsung, maka mungkin tidak terlalu terlihat gitu ya. Tidak terlalu terlihat. Ketebalannya kurang terlalu terlihat sehingga agak sulit diinterpretasi. Sehingga kita bisa tambahkan faktor pengali, misalkan dikali ya, kepadatan penduduk 2014 dikali 100. Sehingga kita bisa lihat kalau 100 mungkin terlalu ekstrim gitu ya. Kita bisa sesuaikan lagi, misalkan dikali 10 seperti ini, sehingga ini agak lebih mudah terlihat gitu ya. Nah, bagaimana ini untuk menggambarkannya? Ternyata daerah yang ya memang terlihat ya, ini kalau kita lihat yang paling tinggi itu ada di warna hijau, artinya di luas wilayah yang sempit tapi jumlah orangnya banyak. Kita bisa cek ini di mana gitu ya. Kita bisa cek ini adalah Beiji, padatannya paling tinggi ya, 227. Tapi secara luasan wilayah dia dikategorikan sebagai yang rendah, 193, artinya di sini ya. Bukan kategori paling rendah, tapi ya hampir rendah gitu ya. Itu contoh. Jadi ini kita bisa bandingkan. Dari sini kita bisa interpretasi ya seperti apa. Nah, ini misalkan ini ada yang paling merah, apakah dia yang paling rendah kepadatannya? Ya, yang paling rendah kita coba bandingkan, sepertinya yang paling rendah bisa yang ini, bisa yang ini gitu ya. Kita coba bandingkan. Ini adalah Tapos, luas wilayahnya 635, paling tinggi berarti ya di sini. Kepadatannya adalah 25 dibandingkan dengan ini misalkan Cilodong, kepadatan 2014 nya 32 ya, lebih rendah Tapos tadi ya. Jadi itu kita bisa bandingkan ya. Ini contoh. Kemudian kalau kita coba bandingkan antara luas dengan informasi yang lain. Misalkan kita gunakan data population change. Ya, kita gunakan data population change. Jika kita langsung jika langsung dilakukan extrusion, maka datanya cukup ekstrim ya. Mungkin di sini kita bisa melakukan normalisasi, misalkan dengan membagi datanya dengan 10 misalkan. Nah, kita lihat di sini agak lebih bisa dibaca ya datanya. Nah, kita lihat sekarang perubahan penduduk. Apakah luas wilayah yang luas, semakin luas wilayahnya menjelaskan perubahan penduduk yang semakin tinggi? Ternyata tidak. Perubahan penduduk yang tinggi ada di sini. Jika kita cek ini di mana, ini ada di Cinere. Ya, yang sebetulnya secara luasan dia 267, artinya di sini ya tidak terlalu luas. Secara kepadatan dia 181. Tadi paling tinggi 277 ya. Jadi cukup padat ya. Secara kepadatan dia cukup padat. Tapi secara perubahan dia paling tinggi. Kita lihat nilainya sangat ekstrim sendiri ya. Perubahan populasinya dari tahun 2010 sampai 2014 sebanyak 39.438. Ya.
kita lihat seperti itu. Tapi kalau misalkan didetailkan lebih jauh lagi, ternyata ada population change yang sifatnya negatif, jadi turun ke bawah ya. Ini ada data yang ke bawah nih, ada yang secara jumlah dia berkurang, negatif gitu ya, pertumbuhan penduduknya negatif. Kita coba lihat ini di mana, ini ada di Cipayung, satu lagi ada di Cinere, yang satu Kelurahan Pangkalan Jati, yang satu lagi adalah Pangkalan Jati gitu ya. Yang satu Pangkalan Jati Baru, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, yang satu lagi adalah Pangkalan Jati. Kenapa dua daerah ini bersebelahan tetapi penduduknya sangat berbeda gitu ya? Peningkatan penduduk atau pertambahan jumlah penduduk di Cinere, terutama di Pangkalan Jati, mungkin berasosiasi dengan lokasi, dimana ini kan perbatasan dengan Jakarta ya, dan kita tahu Jakarta sebagai pusat aktivitas juga bisa memberikan efek spillover ke wilayah-wilayah sekitarnya, terutama untuk wilayah penyangga sebagai fungsi permukiman gitu ya. Jadi orang-orang yang bekerja di Jakarta tinggal di wilayah pinggiran. Ya, Cinere lumayan padat aktivitas permukimannya, tapi kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa di wilayah yang bersebelahan di sini pertumbuhannya justru negatif. Nah itu kita bisa lihat ya. Secara visualisasi ini bisa memperlihatkan kondisi-kondisi tadi. Gitu ya. Ada yang wilayahnya luas tapi juga pertumbuhan penduduknya tinggi seperti ini. Jadi pertumbuhan penduduk mungkin tidak selalu berasosiasi dengan luas wilayah. Seperti ini Cimanggis, luas wilayah besar, population change-nya juga besar gitu ya. Apakah ada asosiasi tersebut? Nah itu kita bisa lihat lebih jauh menggunakan data-data tersebut. Ini contoh pertama. Baik, kita akan melanjutkan. Tadi kita sudah mencoba untuk menampilkan atau memvisualisasikan data sosial ekonomi, kepadatan penduduk, dan luas wilayah. Jadi salah satu keuntungannya adalah sebetulnya dari satu visualisasi seperti ini kita bisa mendapatkan lebih dari sebuah informasi. Di sini kita punya informasi luas yang disimbologikan dalam bentuk warna, dan juga informasi kepadatan dan juga informasi perubahan penduduk population change dalam bentuk ketebalan dari data poligon yang ada. Kita akan coba dengan data yang lain. Misalkan kali ini kita coba buka data kita coba buka data Depok Kecamatan Poli. Ya, ini datanya. Di sini kita lihat isi dari datanya sama ya, ini masih data sosial ekonomi. Jadi ada data jumlah penduduk pria, wanita, jumlah keluarga, dan jumlah penduduk yang bermata pencarian sebagai petani, misalkan seperti itu ya. Kita akan coba visualisasikan pertama menggunakan simbologi warna, yaitu data jumlah luas wilayahnya seperti ini misalkan ya, seperti ini. Kemudian untuk simbol berikutnya yaitu ekstrusi, kita gunakan data tani misalkan seperti ini ya. Kita coba lihat. Nah, ya ternyata jumlah keluarga tani dalam
data ini tidak juga berasosiasi dengan luasan ya. Karena di sini jumlah keluarga tani atau jumlah petani terlihat pada luas wilayah yang rendah gitu ya, di Kecamatan Limo. Ini mungkin kalau membayangkan mungkin bukan pertanian yang seperti pada umumnya ya, sawah, karena ini wilayah urban. Jadi bisa diasumsikan ini pertanian di wilayah urban gitu ya, seperti perkebunan atau perikanan atau peternakan yang diagregat datanya menjadi data petani gitu. Ya, jadi ini seperti ini contohnya. Sebetulnya sama seperti tadi, tapi kali ini kita menggunakan data yang berbeda. Nah, kalau kita lihat, kita sebetulnya punya data-data yang bisa diolah gitu ya. Ada data DBD distribution, ada data Alfamart yang nantinya sebetulnya kita bisa olah. Jadi kita coba lihat misalkan dari kita pindah dulu ke ArcMap. Saya akan coba buka data ADM Depok Poli UTM 2 ini, dan kita lihat data satu lagi adalah data DBD. Ya, kita lihat di sini data DBD. Oke, di sini memang terlihat data DBD-nya tidak terdapat pada semua lokasi gitu ya, tidak terdapat pada semua lokasi, tapi kita bisa gunakan lokasi-lokasi terpilih saja gitu ya. Mungkin kalian juga sudah tahu bagaimana kita bisa mengekstraksi datanya ini, sehingga ini sebetulnya data satu Depok kita tidak perlukan semua. Kita cukup menggunakan data-data yang memang terdapat kasus-kasus DBD di sana. Jadi kita bisa gunakan prosesnya adalah select by location. Kemudian kita akan memilih beberapa lokasi dari ADM Depok yang sumbernya adalah distribusi DBD dan data-datanya adalah yang saling berintersect gitu ya. Kemudian kita oke, dan ini kita jadikan sebuah data SHP yang baru ya, kita ekspor. Tentunya ini dimasukkan ke dalam folder bahan seperti yang sudah kita buat. Misalkan diberikan nama, karena ini data kelurahan ya, jadi kel DBD Depok. Mungkin ditambahkan UTM seperti ini. Yes, kita replace saja ya. Ini contohnya, jadi kita sudah mendapatkan lokasinya ya, lokasi, tapi kita belum mendapatkan jumlahnya gitu ya. Ini baru lokasinya saja ya, kita baru mendapatkan lokasinya saja. Yang kita butuhkan adalah sebetulnya jumlah kasus per kelurahan tadi ya. Kita butuh data jumlah kasus per kelurahan. Kalau kita lihat data DBD-nya sebetulnya bisa dibuat visualisasi 3D juga, misalkan menggunakan umur di sini sebagai faktor ekstrusinya gitu ya, sehingga ketinggian ekstrusinya bisa dibedakan berdasarkan usia pasien atau usia yang terkena penyakit DBD. Tapi di sini datanya kurang lengkap ya, jadi ada beberapa data yang kosong atau satuannya berbeda-beda. Ada yang umur tahun ya, dalam satuan tahun, ada yang dalam satuan bulan. Jadi sebetulnya bisa saja dibuat standar, misalkan berdasarkan umur. Jadi yang bulan ini nanti menjadi umur ya, misalkan 9 bulan tuh kalau dikonversi menjadi satuan tahun berarti berapa, atau menjadi hari gitu ya, usianya usia hari. Itu bisa. Jadi nanti data titik tapi ada ekstrusi beda-beda ketinggian. Kalau tadi kita exercise dengan data poligon ya. Nah, tapi untuk mencoba ekstrusi data titik saya menggunakan jumlah saja ya. Jadi nanti data-data ini kita coba hitung ya, per kelurahan itu ada berapa kasus ya, per kelurahan atau berapa kasus. Kita bisa menggunakan fungsi spatial join yang ada di overlay.
Kemudian untuk targetnya kita akan masukkan datanya ke data kelurahan karena data wilayahnya ya. Join feature-nya adalah DBD. Di sini kita akan buat nama file baru. Saya masukkan ke dalam folder yang kita sudah punya tadi ya, folder bahan. Di sini kita akan masukkan datanya adalah jumlah pasien. Ya, seperti ini contohnya. Kemudian operasinya adalah completely contain gitu. Kemudian join operationnya join one to one, klik OK, nanti dia akan menghasilkan data yang baru. Ya, ini jumlah pasien. Di sini sudah ada ya join count-nya ada berapa. Jadi kita tahu sekarang per kelurahan ini ada berapa pasien gitu ya. Bisa saja menggunakan data ini, atau kalau ingin mensimplifikasi kita jadikan data titik saja gitu ya. Jadi kita bisa gunakan fungsi feature the point ya, yang tadinya datanya titik kita rubah menjadi data point seperti itu ya. Ini sudah jadi ya. Nah sekarang kita akan coba visualisasi. Kita bisa hapus yang tadi, kemudian kita tambahkan beberapa data tadi yang sudah dibuat. Kita bisa tambahkan, pertama adalah kelurahannya dulu ya, kelurahan seperti ini ya. Kita bisa gunakan simbologi di sini ya, karena kita punya data-datanya. Misalkan kita menggunakan kepadatan penduduk 2014 gitu ya. Kita gunakan saja sebagai simbologinya. Misalkan seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan dengan data point tadi, jumlah pasien ya seperti ini. Nah jumlah pasien mungkin kita bedakan simbolnya, bisa langsung simbol 3D ya jika kalian memang mempunyai pilihan simbol 3D itu bisa digunakan, tapi saya gunakan yang kontras saja, misalkan hitam warnanya nggak apa-apa. Kemudian kita gunakan extrusion di sini ya. Pakai adalah join count. Coba kita lihat. Nah ini belum terlalu terlihat ya, mungkin kita bisa lakukan penyesuaian dengan menambahkan ya, misalkan mengkalikan dengan 10 misalkan seperti itu, supaya agak terlihat sedikit ekstrusinya. Nah seperti ini, atau kalau kurang juga kita bisa kalikan 100 misalkan seperti itu, agar lebih terlihat ekstrusinya. Tapi ini terlalu tinggi juga. Nah, sekarang kita bisa analisis apakah jumlah pasien berasosiasi dengan kepadatan penduduk gitu ya. Bisa terlihat iya ya. Kalau kita lihat nih, kepadatan yang merah jumlah pasien tinggi, kepadatan orange juga lebih tinggi. Sedangkan kepadatan yang lebih rendah seperti yang hijau ini, dia jumlah pasiennya juga rendah. Tapi mungkin ini pengecualian, ada sebuah fenomena yang agak sedikit beda, di mana misalkan kepadatannya dianggap sebagai rata-rata ya, di tengah gitu. Kalau kita lihat warnanya kuning, tapi jumlah pasiennya rendah. Jika dibandingkan kepadatan yang lebih rendah, jumlah pasiennya lebih tinggi gitu ya. Tapi mungkin ada asosiasinya sedikit bahwa di luas wilayah atau kepadatan yang tinggi ini ternyata jumlah pasiennya juga tinggi gitu ya. Nah itu bisa di exercise.
Nah, itu kira-kira visualisasi penggunaan Arsin ya untuk visualisasi data 3D, tapi datanya kali ini berbentuk data sosial ekonomi yang juga bisa bermanfaat gitu ya. Jadi bukan hanya menjelaskan satu informasi, bisa banyak informasi yang diterangkan di sini. Mungkin secara 3D juga lebih mudah dibayangkan. Nah, untuk tugasnya kalian bisa gunakan data yang kalian punya gitu ya dan membuat visualisasi 3D seperti ini. Jadi gunakan data sosial ekonomi yang kalian punya ya, kemudian kalian coba exercise buat visualisasi secara 3D yang menjelaskan kondisi sosial ekonomi. Gitu ya. Kalian perlu membuat kalian perlu membuat dulu datanya. Misalkan memerlukan pengolahan data simple seperti tadi juga silakan gitu ya. Tadi saya juga kan datanya mengolah dulu ya. Sebelum kita buat seperti ini juga diolah dulu datanya. Gitu ya. Jadi kalian juga bisa melakukan itu, kemudian kalian coba bikin visualisasinya. Nah, setelah visualisasinya jadi, maka kalian bisa menjelaskan atau bisa menjabarkan visualisasi tersebut, menjelaskan fenomena tersebut dalam bentuk tulisan gitu ya. Jadi ada laporan tertulis. Untuk detail dari penugasan dapat dilihat di EMAS. Jadi demikian untuk materi pekan ke-11 ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di grup atau melalui forum diskusi EMAS. Dan jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir pada minggu ke-11 ini. Terima kasih.